Viral pilu kakek sebatang kara bakar motor di kebun sawit di Sulbar, luapan dari putus asa. Di balik aksi nekatnya membakar sepeda motor karena kesal biaya perbaikan yang terus membengkak, tersimpan kisah pilu kehidupan Musrik, 70 tahun, warga desa Tike, Kecamatan Tike Raya, Kabupaten Pasangkayu. Kakek yang sempat viral di media sosial itu ternyata hidup seorang diri di tengah kebun sawit miliknya. Rumah kayu yang ia tempati tampak renta dan lapuk dimakan usia. Dindingnya mulai renggang, sebagian papan terlihat kusam, sementara atap sengnya berkarat dan berbunyi nyaring saat diterpa angin. Di rumah sederhana itulah Musrik menjalani hari-harinya tanpa pendamping. Ia memiliki 3 orang anak. Namun, 2 diantaranya telah lebih dulu meninggal dunia. Satu-satunya anak yang masih hidup kini menetap di kota Medan bersama istri dan 3 anaknya. Jarak ribuan kilometer membuat pertemuan tak bisa sering terjadi. 2 istri Musrik pun telah meninggal beberapa tahun silam. Sejak saat itu, ia menjalani hidup sendirian, mengurus kebun dan kebutuhannya tanpa kerabat yang mendampingi. Sehari-hari, Musrik menggantungkan hidup dari bertani sawit dan kelapa. Di usia yang tak lagi muda, ia tetap berusaha mengelola kebunnya meski tenaga tak sekuat dulu. Untuk memanen sawit, ia kerap meminta bantuan tetangga. Sekarang sudah tidak kuat panjat atau angkat berat. Jadi biasa panggil tetangga bantu panen, katanya. Hasil kebun itulah yang menjadi sumber penghidupannya. Untuk kebutuhan makan, ia memasak sendiri dengan peralatan seadanya. Bahkan, untuk bahan bakar memasak, ia kerap memanfaatkan sabut kelapa kering. Sesekali, tetangga sekitar datang menjenguk atau memberinya makanan. Namun sebagian besar waktu, Musrik menjalani rutinitas seorang diri di tengah hamparan kebun yang sunyi. Ia mengaku sudah lebih dari 50 tahun tinggal di Tike Raya. Musrik berasal dari Sulawesi Tengah, namun merantau dan menetap di Pasangkayu sejak usia muda untuk membuka lahan dan bertani. Sudah lama sekali di sini. Dari muda sampai sekarang, kenangnya. Kesunyian semakin terasa saat hari-hari besar tiba. Saat Lebaran, ia kadang merayakan sendiri di rumah kayunya. Jika memiliki cukup biaya dan kondisi memungkinkan, barulah ia pulang kampung ke Sulawesi Tengah untuk bertemu keluarga besarnya. Di tengah keterbatasan fisik dan usia yang terus bertambah, Musrik tetap bertahan. Tak ada keluhan panjang yang keluar dari mulutnya. Hanya sorot mata lelah yang seolah menyimpan cerita panjang tentang perjuangan hidup. Aksi membakar motor beberapa waktu lalu mungkin menjadi luapan emosi dari akumulasi kelelahan dan kekecewaan yang dipendam lama. Motor itu bukan sekadar kendaraan, melainkan alat utama untuk pergi ke kebun dan ke pasar. Saat kendaraan tersebut terus rusak dan menguras biaya hingga 7 juta rupiah, frustrasi pun memuncak. Kini, tanpa motor dan hanya mengandalkan sepeda kayu, Musrik tetap menyusuri jalan kebun yang berdebu. Pelan namun pasti, ia mengayuh sepeda tuanya, menembus panas dan sepi, demi menyambung hidup dari tanah yang telah ia garap lebih dari setengah abad. Di usia senja, Musrik mungkin tak lagi mengejar banyak hal. Ia hanya bertahan, hari demi hari, di rumah kayu tua di tengah kebun sawitnya menjalani hidup sederhana, dalam sunyi yang panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.